Baru saya tinggalkan selama 2 hari. Ternyata banyak perkembangan yang terjadi di seputar kasus pembunuhan Subang. Yang saya lihat, ternyata YouTuber Anjas di Thailand mengupload satu video yang menyerang video saya. Dia mengatakan konten di video saya adalah sesat. Kemudian dia mengajak, tolong buktikan apa perbedaan barang bukti dan alat bukti. Apakah narasi-narasi yang dibangun oleh si Anjas ini benar atau salah? Di video kali ini aku akan bahas khusus ada narasi yang menurut aku sangat menyesatkan. Ini yang berasal dari sebuah channel yang sebenarnya aku tidak mau membahasnya. Bahkan channel ini pun pada saat pertama kali mengupload video yang dibahas adalah mengenai aku, dan aku sih ya sudahlah, biarkan saja. Nggak tahan. Akhirnya saya terpaksa membuat channel YouTube ini. Karena sudah jengah dengan beberapa narasi keliru yang berhubungan dengan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Dan pada konten perdana ini saya coba menanggapi salah satu narasi YouTuber Anjas di Thailand. Dalam video yang dia buat yang diberi judul Danu tunjukkan foto orang yang minta dia masuk ke lokasi. Karena secara kebutuhan laboratorium pun pada saat tim Inavis mengambil sidik jari lebih dari 6 jam, lebih dari 8 jam, itu kemungkinan besar sidik jarinya sudah menghilang. Saya heran, pernyataan dia ini apakah memiliki background data yang valid atau hanya berdasar asumsi? Jika berdasar data ilmiah yang valid, saya pun punya data ilmiah temuan sidik jari yang telah berumur 29.000 tahun. Bukti ini bisa dibaca di Wikipedia yang berjudul Venus of Dolny Pestonais. Venus of Dolny Pestonais adalah patung Venus, patung keramik dari sosok wanita telanjang yang dibuat antara tahun 29.000 sampai 25.000 tahun sebelum Masehi. Pemindaian tomografi pada tahun 2004 menemukan sidik jari seorang anak yang diperkirakan berusia antara 7 sampai 15 tahun di permukaan keramik tersebut. Ternyata tidak hanya 8 jam, bahkan hingga 29.000 tahun pun sidik jari bisa dilacak, termasuk mengetahui usia pemilik sidik jari melalui DNA. Coba Mas Anjas ini membuat video YouTube yang mengulas tentang sidik jari, tapi yang diulas secara saintifik, didasarkan pada artikel dan jurnal ilmiah yang terverifikasi. Jangan hanya berdasarkan tontonan YouTube. Apakah benar sidik jari hanya bertahan selama 8 jam? Teman-teman, yang saya ketahui, sidik jari itu muncul akibat adanya jaringan kulit terluar dari jari yang tertinggal pada satu objek. Dan jaringan ini terdiri dari gabungan lemak dan protein yang anti terhadap air. Dari sidik jari juga bisa ditemukan DNA pemilik sidik jari, karena memang mengandung protein. Usia sidik jari pun bisa diprediksi apakah baru atau sudah lama, termasuk usia pemilik sidik jari. Umurnya berapa tahun bisa ketahuan. Jangan sampai jika tak didukung dengan data yang valid, narasi yang mengatakan sidik jari mungkin hilang setelah 6 jam bisa menimbulkan efek negatif dan tidak memiliki nilai edukasi sama sekali.
karena memang itu nggak masuk akal sebenarnya dan ada banyak pelintiran-pelintiran. Tapi karena ada beberapa orang yang aku hormati dan aku hargai, mereka meminta aku untuk membahasnya karena dinilai ada sisi edukasinya, ya sudah aku bahas ya. Bahwa salah satu fakta dari jurnal, berbagai jurnal menyatakan bahwa sidik jari itu biasanya akan hilang 5-6 jam dari jika diletakkan di kondisi cuaca tertentu, maksimal tuh 6 jam itu sudah hilang. Makanya nggak heran bahwa tim Inavis sendiri pada saat tanggal 18 Agustus tersebut di pagi hari menerima laporan dari Pak Yosep sendiri, langsung terjun olah TKP dan mengambil barang bukti sendiri. Tapi kan dari fakta yang ku temukan jejak digital pengambilan sidik jari itu dilakukan di tanggal 18 Agustus 2021 sekitar jam 10-an pagi oleh tim Inavis ya. Karena secara kebutuhan laboratorium pun pada saat tim Inavis mengambil sidik jari lebih dari 6 jam, lebih dari 8 jam itu kemungkinan besar sidik jarinya sudah menghilang. Di video yang barusan, Anjas mengatakan sidik jari itu akan hilang 6 jam maksimal 6 jam maksimal 8 jam. Kan lucu, dia mengatakan ilmiah, analisa maksimal 6 jam. Artinya di atas 6 jam sudah tidak ada lagi, tetapi maksimal 6 jam, di berikutnya dia katakan maksimal 8 jam. Maksud Anda itu sebetulnya berapa? 5 jam kah? 6 jam kah? 7 jam kah? Atau 8 jam? Seharusnya kalau Anda sebagai seorang jago analisa, cukup mengatakan bahwa maksimal 8 jam. Ini Anda berubah-ubah. Kenapa? Karena mungkin Anda sudah tahu video Anda sebelumnya sudah salah. Kalau Anda mengatakan maksimal 5 jam, berarti sidik jari Danu tidak ada di puntung rokok. Karena Danu katakan ada di lokasi tersebut pada saat almarhum Tuti dibunuh jam 1 pagi. Ditambah 5 jam, hasilnya adalah jam 6 pagi. Berarti jam 6 pagi sudah hilang sidik jarinya. Kemudian Anda mengatakan 6 jam. Jam 1 pagi tambah 6, 7 jam. Jam 7 pagi sudah tidak ada lagi sidik jari Danu. Selanjutnya Anda mengatakan lagi 8 jam. Berarti jam 1 tambah 8, maka hasilnya jam 9 pagi sudah tidak ada lagi sidik jari Danu. Sedangkan tim Inavis kata Anda datang jam 10 pagi. Bagaimana saya mau percaya dengan data analisa Anda? Di satu sisi Anda mengatakan 5 jam maksimal 6 jam, maksimal 6 jam, maksimal 8 jam, sebetulnya maksimal berapa jam? Kalaupun 8 jam, maka otomatis tidak akan ditemukan sidik jari Danu di lokasi tersebut. Karena jam 1 pagi ditambah 8 jam, baru jam 9 pagi. Tim Inavis kata Anda datang jam 10 pagi. Kan Anda membantah perkataan Anda sendiri. Kata Anda ditemukan sidik jari Danu. Karena memang Anda mengatakan sidik jari Danu itu diambil pada tanggal 18. Bukan olah TKP selanjutnya yang dilakukan beberapa kali. Anda memaksakan diri bahwa sidik jari Danu itu diambil tanggal 18, tetapi argumen yang Anda bangun itu dibantah oleh argumen Anda lainnya yang mengatakan bahwa 5 jam sidik jari itu akan hilang, sementara korban Tuti dibunuh jam 1 pagi.
Apabila ditambah 5 menjadi jam 6 pagi. Korban Tuti dibunuh jam 1 pagi, apabila ditambah 8 jam 9 pagi. Waktu Inapis datang jam 10 pagi, sudah tidak ada lagi sidik jari di sana. Maksud saya, mana artikel yang mengatakan atau jurnal yang mengatakan sidik jari itu akan hilang di dalam waktu maksimal 5 jam. Yang pertama. Kemudian mana jurnal yang mengatakan sidik jari itu akan hilang dalam waktu 6 jam? Kemudian mana jurnal yang mengatakan bahwa sidik jari itu akan hilang dalam 8 jam? Tapi yang saya dapatkan adalah tanggapan Anda yang negatif. Bukannya data yang Anda tampilkan, tapi Anda berusaha mencari pembenaran dengan menanyakan kepada Dr. Hastri. Dan apa jawaban Dr. Hastri? Beliau katakan bisa sampai 72 jam sidik jari bertahan di tubuh. Kemudian Anda masih belum puas menanyakan sidik jari di TKP yang memang fokus Anda mencari pembenaran untuk menyerang Danu. Di situ lagi-lagi dijawab Dr. Hastri, sidik jari bisa bertahan hingga 30 hari. Padahal di awal video saya sudah katakan, Mbok yo, Anjas, mana jurnal kamu? Biar kita bahas. Terakhir dok, Ya. tentang sidik jari ini bagian tim Inafis ya, tapi saya yakin dok juga lebih paham dibandingkan saya yang orang awam. Saya tuh baca di sejumlah jurnal bahwa sidik jari itu pada umumnya hanya bertahan antara 5 sampai 6 jam tergantung dari cuaca dan juga medianya. Kalau media tersebut tidak ada pori-pori misalnya kayak di kaca mobil, itu akan bertahan jauh lebih lama. Sebenarnya boleh nggak diberikan knowledge buat kita, sidik jari itu pada umumnya bertahan berapa lama? Kalau sidik jari, kalau kering, cuaca ya, tidak ada air, tidak apapun itu sampai 3 sampai 72 jam ya, 3 hari itu masih bisa Mas Anjas. Jadi masih sehat. Terakhir, sebelum saya pamit, kalau kasus Subang kemarin kan kita lihat di berita nih dok ya, pengambilan sidik jari itu ternyata kan tidak cuma di tanggal 18 Agustus lihat di berita, setelahnya juga sama. Asumsi saya sih sidik jari pengambilan pelaku atau korban? Jadi tidak tahu itu pelaku atau bukan, tapi di berita Kompas TV itu mengambil ada tim penyidik yang datang lagi ke lokasi. Masyarakat tuh mengasumsikan bahwa pengambilan sidik jari ternyata diambil beberapa kali begitu, tanggal 18 dan juga setelah 18. Itu gimana dok penjelasannya? Ini secara ilmu. Di TKP masih bisa, kalau tidak terkontaminasi ya, atau tidak disiram dicuci, itu masih kuat Mas Anjas. Itu masih bisa Mas Anjas. Saya pernah membantu, jadi TKP-nya ditinggal 1 bulan itu, kita nyari sidik jari itu kering, tidak terkontaminasi apapun. Kontaminasinya itu maksudnya apa sih dok? Selain air, apa sih debu juga termasuk? Disiram, dilap, ya kan? Gitu. Dikerok-kerok seperti pokoknya berusaha diangkat. Sekarang saya minta Anjas agar tidak bertele-tele lagi. Tolong tunjukkan jurnalnya. Di website mana? ResearchGate, Link Springer, CDC, Interpol, WHO, atau di mana saja. Di jurnal namanya apa, kemudian halaman berapa sampai berapa. Mengenai tantangan Anjas untuk membuktikan perbedaan barang bukti dan alat bukti akan saya sajikan dalam video berikutnya.
bahwasannya pernyataan dia bertentangan dengan argumen yang dia bangun. Kemudian lagi, saya dalam beberapa video saya yang cuma seupil ini, saya tidak tahu berapa, mungkin sekitar 10 video, tidak pernah mengatakan bahwa saya seorang profesor. Kemudian Anjas menuduh saya telah berkata bahwa saya mengaku-ngaku sebagai profesor. Ini saja si Anjas ini sudah fitnah. Masalah profesor atau tidak saya harus dibuktikan oleh si Anjas, baru dia bicara. Anda sudah melanggar undang-undang ITE. Jadi Anjas, saya akan membuktikan perbedaan barang bukti dan alat bukti, di mana apa yang Anda katakan bahwa puntung rokok Danu adalah alat bukti, saya akan jawab, benarkah puntung rokok Danu sebagai alat bukti, dan apakah Anda mengerti alat bukti atau tidak? Anda mengerti barang bukti atau tidak? Apakah puntung rokok Danu sebagai barang bukti, sebagai alat bukti? Di video Anda yang lain mengatakan barang bukti, di video Anda lainnya lagi mengatakan alat bukti. Inilah yang saya katakan, Anda ini pagi tempe, sore dele.